got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 whole thoughts, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Amelia. Dan di video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 12, yaitu novel sejarah. Novel sejarah itu apa sih? Jadi, novel sejarah adalah cerita yang berdasarkan fakta sejarah dan diceritakan kembali menurut sudut pandang yang berbeda. Cerita sejarah ini mengemas cerita yang mengutamakan sisi imajinatif dari penulis. Ciri-cirinya ada 4 loh. Yang pertama, penyajiannya disusun berdasarkan kronologis atau susunan ceritanya. Yang kedua, itu berisi fakta yang memang benar-benar terjadi di masa lalu. Yang ketiga, menceritakan kembali cerita masa lampau. Dan yang terakhir, menggunakan konjungsi temporal. Nah, cerita sejarah atau novel sejarah ini termasuk ke dalam teks cerita ulang atau rekon. Rekon itu ada 3 jenisnya. Yang pertama, rekon pribadi, yaitu kejadian, novel yang menceritakan kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Yang kedua, itu ada rekon faktual, yaitu novel yang menceritakan tentang hal-hal yang benar-benar terjadi di masa lalu. Yang terakhir ada rekon imajinatif. Nah, rekon imajinatif ini novel yang menceritakan kejadian di masa lalu tapi lebih detail, itu menurut imajinasi dari sang penulisnya. Nah, sama nih kayak teks-teks yang lain, teks cerita sejarah atau novel sejarah ini juga punya struktur. Nah, strukturnya itu ada 6. Yang pertama, orientasi atau tahap pengenalan, di mana tahap ini berfungsi untuk memberikan gambaran dan konteks cerita kepada pembaca. Yang kedua, ada pengungkapan peristiwa. Di tahap ini, penulis menceritakan awal mula terjadinya masalah-masalah yang dihadapi tokoh. Yang ketiga, itu ada peningkatan konflik. Peningkatan konflik ini, di tahap ini penulis mulai menarik perhatian pembaca atas masalah-masalah yang terjadi. Yang keempat, ada puncak konflik atau klimaks. Nah, di tahap ini menceritakan tentang nasib tokoh-tokoh yang ada di cerita tersebut, apakah si tokoh itu berhasil atau tidak berhasil menyelesaikan masalahnya gitu. Yang kelima, ada penyelesaian atau resolusi. Nah, di tahap ini adalah tahap bagian akhir cerita, di mana di tahap ini menceritakan tentang sikap dari tokoh tersebut setelah menghadapi masalah yang terjadi. Terakhir ada koda. Koda ini ada di bagian akhir cerita juga, tapi ini berisi tentang komentar dari penulis atas keseluruhan dari ceritanya. Ada structure, pasti ada kaidah kebahasan. Nah, kaidah kebahasan di cerita sejarah atau novel sejarah ini ada 7. Yang pertama, itu kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga ini ada 2 jenis. Yang pertama, kata ganti tunggal, yang kedua kata ganti jamak. Nah, selain 2 jenis itu, kata ganti orang ketiga ini juga bisa berupa nama orang atau nama tokoh. Yang kedua, ada keterangan waktu. Yang keterangan waktu ini menyatakan tentang kapan kejadian atau peristiwa di dalam novel itu terjadi. Yang ketiga, ada keterangan tempat. Ini juga menjelaskan tentang mana kejadian itu terjadi gitu. Yang keempat, ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal diartikan sebagai kata yang menghubungkan sesuatu yang menandai waktu. Nah, konjungsi yang kelima ada konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Nah, konjungsi kausalitas ini diartikan sebagai kata yang menghubungkan sesuatu yang menyatakan sebab akibat. Yang keenam ada nomina. Penggunaan nomina ini biasanya untuk kayak nama orang, nama hewan, nama benda, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu ada verba atau kata kerja. Nah, ini tuh menunjukkan satu kegiatan gitu yang dilakukan sama tokoh. Misalnya kayak berjalan, terus melukis, terus melihat, dan lain sebagainya. Saya akan memberikan contoh cerita yang cukup populer, yaitu judulnya Perang Buban. Pada tahun 1357 terjadi konflik antara kerajaan Sunda dengan kerajaan Majapahit, di mana ini dipicu oleh Raja Hayam Wuruk yang ingin menikahi Sang Dia Pitaloka, putri Sunda saat itu.
Majapahit mengirim utusan untuk meminta tangan Dia Pitaloka, tetapi ditolak sama Prabu Linggabuana, Raja Sunda yang memerintah saat itu. Ketegangan terjadi karena masing-masing kerajaan mengirim utusan dan ancaman yang menyebabkan suasana perang tak terhindarkan. Perang terjadi di lapangan Bubat yang menewaskan banyak sekali prajurit-prajurit dari kedua belah pihak. Perang berakhir dengan kekalahan kerajaan Sunda dan Dia Pitaloka memilih untuk membunuh dirinya daripada menikah dengan Hayam Wuruk. Perang Bubat menjadi simbol tragis dari ambisi dan konflik antar kerajaan, di mana meninggalkan pelajaran tentang kebanggaan dan harga diri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan jumpa lagi.